Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Tampu Bolon, NPM 1905170039, Prodi Akuntansi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai sampling audit dalam pengujian substantif. Yang pertama, konsep dasar, sifat dan tujuan. Sampling audit adalah penerapan prosedur audit yang kurang dari 100% pada item-item dalam populasi, seperti saldo akun atau beberapa transaksi yang bertujuan untuk mengevaluasi beberapa karakteristik populasi tersebut. Rencana sampling untuk pengujian substantif dapat dirancang untuk yang pertama ialah untuk memperoleh bukti saldo akun tidak mengandung salah saji material. Yang kedua, membuat estimasi independen mengenai jumlah tertentu. Kemudian, ada ketidakpastian, risiko-risiko sampling, dan risiko audit. Auditor dibenarkan untuk menerima beberapa ketidakpastian dalam pengujian substantif jika biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk pengujian atas item dalam populasi, menurut pertimbangannya, lebih besar daripada konsekuensi kemungkinan kesalahan pendapat karena hanya menguji sampel data. Sampling audit dalam pengujian substantif ditunjukkan baik untuk risiko sampling dan risiko non-sampling. Risiko sampling yang paling berkaitan dengan pengujian substantif adalah yang pertama, risiko kesalahan penerimaan, yaitu risiko bahwa sampel yang mendukung kesimpulan bahwa saldo akun yang dicatat tidak salah saji secara material ketika sebenarnya saldo akun tersebut salah saji secara material. Yang kedua, risiko kesalahan penolakan, yaitu risiko bahwa sampel mendukung kesimpulan bahwa akun yang dicatat adalah salah saji material ketika sebenarnya saldo akun tersebut tidak salah saji secara material. Selanjutnya, ada pendekatan sampling statistik. Ada dua pendekatan sampling statistik yang bisa digunakan oleh auditor dalam pengujian substantif. Yang pertama, ada sampling PPS. PPS adalah suatu pendekatan yang menggunakan teori sampling atribut untuk menyatakan kesimpulan dalam jumlah nominal, bukan sebagai tingkat penyimpangan. Jenis sampling ini bisa digunakan dalam pengujian substantif atas transaksi dan saldo. Model ini terutama diterapkan dalam pengujian transaksi dan saldo untuk lebih saji dan bermanfaat dalam pengujiannya, seperti piutang pada saat kredit, sekuritas investasi, pengujian harga persediaan, dan tambahan aktivitas. Tujuan utama sampling adalah untuk melakukan estimasi secara independen atau kelompok transaksi atau saldo. Rencana sampling, tahap-tahap dalam rencana sampling ialah yang pertama, menetapkan tujuan rencana, yang kedua, merumuskan populasi dan unit sampling, yang ketiga, menentukan ukuran sampel, yang keempat, menentukan metode pemilihan sampel, yang kelima, melaksanakan rencana sampling, dan yang terakhir, mengevaluasi hasil sampling. Yang kedua, ada sampling variabel klasik. Perbedaan kedua pendekatan tersebut ialah bahwa sampling PPS didasarkan pada teori sampling atribut, sedangkan sampling variabel klasik didasarkan pada teori distribusi normal. Sampling non-statistik dalam pengujian substantif. Perbedaan utama antara sampling non-statistik dan statistik terletak dalam tahap-tahap penentuan ukuran sampel dan pengevaluasian hasil sampel. Tahap-tahap ini sering dipahami lebih objektif atau lebih teliti dalam sampling subjektif dalam sampling statistik, serta lebih subjektif dan mendasarkan pada pertimbangan dalam sampel-sampel non-statistik. Yang pertama, menentukan ukuran sampel. Pertimbangan yang hati-hati dalam perencanaan harus dilakukan untuk memperoleh sampel-sampel yang efisien dan efektif. Yang kedua, mengevaluasi hasil sampel. Yang kedua, mengevaluasi hasil sampel. Dalam sampling non-statistik, auditor harus memproyeksikan salah saji yang ditemukan dalam sampel pada populasi dan mempertimbangkan risiko sampling ketika menganalisa hasil sampling. Demikian yang bisa saya sampaikan.